Kang, calon gubernurnya tahun ini nak? Calon gubernur, tahun bapak kedangkan kumaha. Oh, maju lah, maju. Tapi panggilannya nggak dukung. Mana api yang Ayo toh, ayo. Mang Ade. Nuhun ya. Sehat-sehat Pak. Sehat aku maju. Nuhun Pak. naon anu kaalaman jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Nah ini salah satu hal yang harus segera dibenahi dan caranya satu, mengembalikan desa pada desa saja sebagai sumber produksi. Nah, ini kenapa desa berubah tidak jadi sumber produksi? Tata ruang kacau. Tata ruang kacaunya bagaimana? Sudah tahu bahwa itu basicnya pesawahan. Oke, kalau industri misalnya nggak ada masalah, ada rekrutmen, ada produksi. Walaupun di situ juga saya ada otokritik. Nah, tetapi di kita ini, ketika ini areal pedesaan yang itu pesawahan masuk pemukiman, bukan persoalan saya anti pendatang, tidak. Tapi ada perubahan perilaku hidup masyarakat dengan tiba-tiba. Jadi kalau orang Sunda datang ke Batak, maka kita akan bergaya Batak. Tapi kalau orang Batak datang ke Sunda, orang Jawa datang di sini, orang Sunda anu nuturkeun siga urang Batak cek orang Jawa. Jadi kalau sudah perumahan geus eueuh tah, sanajan orang Sunda cicing di perumahan geus eueuh ngomong Sunda, geus poho ka sawah. Ini rubah, Pak. Nah, perubahan ini perubahan perilaku. Makanya kan Bapak bisa lihat, bisa survei saya tuh punya list. Nah, kemudian riset punyanya, ini rumah nih Pak, ini rumah. Kemudian di seluruh daerah Kerawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, halaman rumahnya kan sudah diganti berubah jadi toko, jadi warung di sini aja. Rumahnya udah nggak kelihatan. Itu awalnya orang tuh di sini nyewa warung, nyewa emper rumahnya untuk warung. Itu lama-lama rumahnya dibeli sama yang nyewa warung. Sama dengan Cibadoyo. Kita ini kecepatan mendeklir diri sebagai orang yang cepat adaptasi modern segala macam, tetapi kita tidak mempersiapkan diri dengan baik menuju modernitas itu. Akhirnya hasilnya Bapak nongkrong deh di sekitar Purwakarta, Kerawang, Bekasi. Motor ya Pak. Kalau sore-sore keluar dari pabrik, itu motornya Jawa Tengah, Pak. Jadi begitu keluar dari pabrik kan pakai motor, Pak. Nomor motornya G, AB. Padahal itu upah tinggi. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh kita yang orang Jawa Barat ketika melihat itu? Akhirnya kita memperkuat diri hanya pada apa? Mengorganisir diri pada menjadi kelembagaan organisasi untuk membuat bargaining dengan industri di situ, dapat jatah limbah. Itu pun tidak dikelola oleh kita, limbahnya dijual sama orang Madura. Jadi yang jadi juragan tetap orang Madura. Otokritik orang Jawa Barat harus segera kembali pada jati dirinya karena ini berimpact pada aspek tata kelola ekonomi di Jawa Barat. Makin banyak, makin kuat, makin benar. Itu impactnya. Penguasaan aspek itu apakah ada aspek lain Pak sehingga meningkatkan pengangguran Jawa Barat itu, khususnya orang Jawa Barat jadi banyak penganggurannya gitu Pak? Termasuk itu matching. Apakah gaya hidup ataukah pertama gaya hidup, juga? pendidikan untuk anak-anaknya Pak. Orang tuanya terlalu memanjakan anak-anaknya. Anak-anak di kita sudah dilengkapi motor Pak, HP yang bagus,
Mereka di area industri tapi tidak di industri. Nah, problemnya apa? Di link and match pendidikan, Pak. Iya. Jadi polanya harus bagaimana yang seperti ini? Polanya adalah di sini kawasan industri, negara, pemerintah daerah, pemerintah provinsi mengintervensi. Di sini dibuat sekolah kejuruan, kemudian direkrut masyarakat di sekitar sini untuk di sekolah kejuruan, kemudian langsung link and match dengan dunia industri, termasuk perencanaan 50 tahun ke depan. Itu baru clear. Makanya Pak, konsep kita mendirikan Promedia itu juga sebenarnya membantu banget buat pemerintahan Jawa Barat dengan pemerintahan Indonesia sebenarnya. Dengan kita berdiri baru 2 tahun di Promedia ini sudah ada 32.000 lebih konten kreator kan, yang tadinya banyak pengangguran Pak. Bahkan ada banyak lah mantan karyawan pabrik, terus ada ibu rumah tangga yang berpenghasilan puluhan juta setiap bulan karena menulis saja itu Pak. Cuman hanya menulis gitu kan, tinggal dia giat menulis, tahu cara menulis yang dilatih oleh Promedia. Sekarang sudah banyak itu Pak. Nah ini konsep ini kalau memang berkembang kayak target kita sebenarnya kan, sekarang sudah bergabung 1.200 media online gitu kan, termasuk yang besar-besar seperti Suara Merdeka, Jawa Pos, Republika gitu kan, Radar gitu kan. Nah target kita kan 5 tahun ke depan itu yang gabung minimal 10.000 lah gitu ya, media online. Berapa konten kreator yang bisa kita hasilkan sebenarnya gitu Pak. Sekarang dengan 1.200 saja konten kreator udah 32.000 lebih. Kalau 10.000 lumayan kan Pak? Iya. Yang tadinya mereka tidak punya penghasilan sama sekali Pak. Iya. Dengan menulis itu minimal mereka dapat kadang-kadang ada 5 juta sampai 10 juta sebulan. Ya karena banyak pengangguran. Iya. Menulis bisa di mana aja Pak. Nah, ini kan salah satu sisi ya, keunggulan. Nah, orang Jawa Barat tuh kan seneng sama media sosialnya tinggi. Ya. Ya, tingkat interestnya tinggi karena termasuk tingkat konsumtif terhadap seluruh produk kehidupan orang Jawa Barat kan baju, panggayana, gitu kan, skincare, mewabahna gitu. Nah, nggak apa-apa itu terjadi. Yang penting adalah seluruh produk itu berputar di sini. Jadi orang seneng di media sosial. Bagaimana caranya konten kreatornya itu orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat. Karena apa? Karena saya sih melihat, ini kan, pinjol ranking tertinggi mana? Bank Emo, Bank Keliling. Nah, ini kan terjadi karena konsumtif. Nah, yang menjadi problem adalah seluruh pengelola itu bukan orang Jawa Barat, dan uangnya tidak berputar di sini, berputar di tempat mereka. Kan itu kerugian kita Pak. Muter di sini, bayangin, muterin uang. Misalnya orang muterin uang 1 miliar di sini. Dalam sebulan dari 1 miliar itu bisa berubah jadi 2 miliar. Kalau dengan pola Bank Emo atau Bank Keliling bisa jadi 3 miliar. Bayangin dia modal 1 miliar, dalam sebulan dia bisa jadi 3 miliar, yang 2 miliar dia tarik dibawa ke tempat dia, kan rugi. Nah ini yang dibenahi. Nah sehingga ke depan, kenapa saya ngomong gitu? Karena saya dulu pernah jadi Bupati Braga. Saya tuh prihatin, kenapa sih orang di sekitar industri, terutama di situ PT Indorama ya, kok nggak ada sih orang sininya jadi HRD, kemudian jadi manajer gitu loh. Saya tanya, problem sumber dayanya Pak. Oke. Akhirnya saya bikin program beasiswa manajer. Jadi anak-anak di sekitar industri saya sekolahin gratis di Indorama Engineering, program diploma 3. Itu saya sekolah di situ. Kemudian setelah itu banyak orang di situ bukan hanya kerja di Indorama, sudah jadi manajer di Pertamina sekarang. Cuman problemnya di kita itu tadi dilaporkan ke KPK, sehingga kesininya nggak pada mau penyelenggara kegiatannya. Saya bilang dilaporinnya apa, dianggap korupsi. Loh, saya bilang korupsinya di mana? Uangnya dari Pemda ditransfer ke rekening yayasannya, kelola. Tapi kan pegawai Pemda itu kalau begitu nyali nyicil, nggak usah diterusin programnya. Itu program kalau diterusin Pak, itu di angkatan saya memimpin melahirkan 300 orang. Mungkin saya sekarang sudah 7 tahun, udah berapa ribu terhenti. Nah ini yang serius gini penting. Nah, sekolah seperti itu, program seperti itu menurut saya harus mulai banyak. Bahkan kalau saya sih, otak saya itu sudah harus punya perencanaan. Industri di sebuah kawasan industri 50 tahun ke depan, kebutuhan angkatan kerjanya apa saja, jurusannya apa saja, kemudian sekolah itu sudah diarahkan pada kebutuhan masa depan. Problem pendidikan di Indonesia adalah sekolah
secara umum ya, tidak membaca kebutuhan masa depan. Fakultas ekonomi tiba heula eta we. Fakultas ilmu pendidikan tiba heula eta we. Fakultas ilmu hukum tiba heula gayana terus. Sehingga setelah lulus sekolah harus magang lagi. Jadi menurut saya nanti mah nggak usah lagi sekolah tinggi-tinggi, udah aja magang di sini di Promedia Network. Iya benar Pak. Ya gimana ya, mengurai benang kusut Jawa Barat itu kan butuh suatu komando lah ya. Tapi kadang pada titik tertentu banyak komando yang di Jawa Barat yang tidak berpikiran luas gitu kan. Nah saya lihat aja Pak Deddy bisa nggak memimpin Jawa Barat gitu. Kalau di luar aja kan susah, kalau formal gitu. Pak Deddy jadi gubernur, nah bisa ide-ide itu bisa Diterapkan lah. Kalau dari luar kan Jadi gubernur tuh gampang menurut saya. Yang susah itu menuju gubernur. Pak, jadi gubernur apa susahnya Pak? Dia punya duit, ya Pak. Kemudian seluruh perangkatnya pinter-pinter, lulusan S3 luar negeri, ITB, UGM, Unpad ada, tinggal digerikin. Dan ingat loh, birokrat di Indonesia itu feodal. Dia tidak pernah mau berinovasi sendiri. Karena apa? Karena kalau jadi birokrat, justru yang birokrat yang tidak berinovasi itu yang dapat duit. Karena yang berinovasi beresiko, banyak diperiksa Pak. Iya. Nah, tapi kalau yang tidak berinovasi, misalnya begini, jadi birokrat yang tidak berinovasi, itu anggaran Pak, sudah aja dihabisin ke anggaran perjalanan dinas, seminar, gitu loh, seminar, diskusi, kan sudah komponen honornya ada, nge-SPJ-kannya gampang, ya kan, tinggal yang hadir sekian, snack sekian, sewa gedung sekian, ya lah seetik-etikan lumayan, gitu Pak. Beda dengan yang birokrat yang berinovasi, ingin harus punya produk ini pasti kontroversi, merugikan pihak lain yang berkompetisi yang sama, dilaporkan, diperiksa, bengek. Nah itu, bengek itu akan hilang manakala punya pemimpinnya yang full power. Dia punya visi, dia mau melakukan perubahan, dia ngerti teknis. Karena kalau pemimpin tidak ngerti teknis Pak, ditipu Pak anak buah Pak. Nah, kemudian ngerti teknis dan mau ngerti masalah yang sebenarnya. Jangan ketika mau jadi pemimpin, mau nyalon baru belanja masalah. Dia harus sudah mengerti masalah. Masalah orang Jawa Barat mau beban datang, sudah bisa diurai. Satu, masalah tata ruang berantakan, kawasan industri, gunung, belah itu, belah dia kan kacau di kita. Kacau Pak. Misalnya harusnya kalau saya daerah gunung itu sudah clear, dia daerah penghasil air, penghasil oksigen, jangan diganggu dong. Kan dia ke Citarum segala macam kan. Ini di sini nih daerah, kalau dalam tata ruang Sunda mah dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Daerah yang ribut, yang ramai itu di sini, di dunia bawah ini. Nah, yang jadi problem ini adalah orang dunia atas, orang Garut, orang Bandung, itu kan orang Sumedang, orang Kuningan, merasa bahwa ketika hanya jaga gunung nggak dapat duit, ekonominya nggak jalan, sepi, paceklik terus. Nah, kan pemerintah itu punya regulasi. Industri menghasilkan air, sumber airnya dari mana? Dia memakan air, airnya dari mana? Dia perlu oksigen, oksigennya dari mana? Si APBN-nya, si APBD-nya kan tinggal dipecah. Ini ditarik di sini dong, orang gunung tetap di gunung. Nih, hasil oksigen Anda, hasil air bersih Anda, nih duitnya, lindungi gunung. Yang bawah, ini ada regulasinya. Nah, problemnya kenapa ini tidak terjadi? Pendekatan politik itu menjadi pendekatan personality. Bapak tahu aspirasi, dana aspirasi di Jawa Barat itu bisa jadi seseorang itu daerah pemilihannya aspirasinya berpindah ke kabupaten
dia di sini dia dapat dana aspirasi untuk daerah pemilihan, aspirasinya pindah ke kabupaten ini yang tidak diwakilinya, itu terjadi. Dan ketika itu terjadi, nyaris tanpa perencanaan. Yang penting penyerapan anggaran. Kan harusnya punya rencana dong dalam 5 tahun ini apa secara teknis apa. Kemudian dibuat jenjang, mana kewajiban daerah, mana kewajiban provinsi. Nah, provinsi kan punya yang disebut dengan evaluasi anggaran. Ini anggaran dari kabupaten ke provinsi dievaluasi dong. Di data BPS, problem Anda jalan rusak, problem Anda puskesmas jelek, problem Anda SD rusak, problem anak ini. Maka gubernur punya otoritas untuk anggaran tidak akan saya sahkan, tidak akan saya rekomendir untuk disahkan di paripurna berikutnya dengan sebelum Anda merubah ini semua. Prioritaskan jalan yang rusak di desa, di kabupaten, prioritaskan ini dulu nggak boleh. Kekurangan ini kewajiban saya. Ini anggaran provinsi saya untuk ini sehingga tidak bertumpuk. Sekarang bisa bertumpuk, Pak. Anggota DPR RI aya aspirasi dengan jalan lingkungan misalnya. Anggota provinsi dengan jalan lingkungan. Kabupaten dengan jalan lingkungan. Jadi antara pusat daerah tidak berjenjang. Harusnya disitulah yang disebut dengan evaluasi. Mendagri juga bisa mengevaluasi anggaran provinsi. Dibuat, dibagi, kemudian dibuat dalam rencana ke depan. Selesai pembangunan. Karena saya ngomong itu, saya pernah menjalani itu di sebuah kabupaten kecil dengan pendapatan tidak terlalu besar, bisa mengalahkan kabupaten dengan triliunan pendapatan. Efisien. Itu sulitnya menuju gubernur apa? Hah? Sulitnya media sosialnya, Pak. Kita harus kuat. Karena orang Sunda mah babari, Pak. Babari di Bobodona, Pak. Orang Sunda itu sangat senang sama casing, penampilan. Kang Deddy kan penampilan apa? Baru sekarang. Dulu mah kan gini, saya secara pribadi ya, termasuk saya tuh pengen dong orang itu melihat itu kan dari postur kegiatan yang dilakukan. Kita jujur aja, posting di IG. Posting IG yang kerja saya, yang kerja tiap hari, letih Pak. Tapi pakai kacamata, pakai jas dasi, rame. Itulah orang Sunda, Pak. Jadi akhirnya idealisme saya bahwa jangan dulu penampilan dong, kinerja nggak bisa. Tetap ternyata kudu pakai jas teh. Tapi kinerja, Pak, tetap kinerja. Tapi harus dibungkus dengan penampilan. Iya, pada akhirnya. Kan, gitu kan, Pak? Pada akhirnya, gitu kan, kita teh harus bertampang, kudu alayan. Iya. Walaupun bukan karakter saya, juga mulai berpikir, oh berarti kita pada akhirnya juga idealis. Kan orang tuh punya idealis, Pak. Ya. Orang pokoknya yang diikat. Iya. Ayo Sunda, kia bajuna, ternyata itu tidak bisa. Iya. Jadi kudu make jas, kudu make kata-kata, hei para jomblo, kamu lagi dari apa? Naon Pak mimpin kudu kikituana, tapi ya kudu dilakonan. Da urang Sunda gitu. Iya, akhirnya casing penting, kinerja penting. Tapi kan kemarin popularitas Pak Deddy kan luar biasa kan. Apa tuh? Ya, popularitas waktu pemilihan itu. Ini dibanding yang lain. Oh, waktu film. Ya, akhirnya saya menyadari sepenuhnya ya. Dulu kan ya kinerja saya ketika jadi bupati kan sebenarnya lumayan. Tapi tidak melahirkan elektoral yang terlalu tinggi. Elektoral itu tumbuh setelah kegiatan saya di YouTube kan. Termasuk pembantu saya semua nonton itu. Di YouTube kan. Tiga-tiganya. Iya. Nah sekarang itu termasuk kemarin 376.000 pemilih saya, ya jujur-jujur aja. Padahal dalam posisi saya setahun nganggur loh nggak jadi anggota DPR. Iya. Ternyata memang pada akhirnya media sosial yang berpengaruh. Jadi pembantu tukang macul kabeh lah YouTube. Nonton, ningali Kang Deddy. Iya. Oh, Ayo super nongol, jam-jam. alhamdulillah. Tinggali. Dicarakan tuh bisa.
Dan kebanyakan itu adalah menengah ke bawah. Kenapa menengah ke bawah menyukai? Karena apa yang saya alami dalam setiap hari itulah problematika kehidupan mereka mereka yang rasakan. sebenarnya. Iya. Tapi Gitu. bagus Pak, Kang Deddy namanya muncul. Alhamdulillah sudah ada di survei menjadi penantang yang kuat Oh iya, katanya. salah satunya. Katanya. Cuman ada 2 yang tokoh yang muncul katanya. Kata yang survei lumayan. Kurang lembur gawe nyawa lauk masih bisa nembus 25 sampai 30%. Alhamdulillah. Sudah jadi bantuan ke Promedia. Iya, gitu. Ulang disebut tuh menang ya wae ku ayo Bandung urang tadi disebut tuh menang rekomendasi we. Bagaimana nasib Deddy Mulyadi? Cek aing teh sia. Ada Pak di sini Pak podcast, nanti kita bisa saling meluruskan boleh. Mau podcast? Iya, Pak. Jadi siapin dah. Ya, boleh. Siap ada podcastnya. Nuhun pisan. Pokoknya hari ini kita seneng lah ketemu orang-orang profesional. Kemudian kita ingin masyarakat Jawa Barat ke depan bukan hanya penonton media, tetapi dia adalah kreator media. Nonton dan berkreasi. Ini yang kita inginkan. Kalau kita jadi penonton terus, rugi karena kita harus bayar tiket terus. Betul tidak, Kak? Iya, Kak. Ya nuhun ya, nanti saya juga punya tambahan tim kreator dari sini. Iya, siap. Sip.